dari mana YouTube, WhatsApp, Google dan lain-lain cara bermain untuk berkembang. Nah, banyak juga yang kita lakukan mungkin tidak semuanya itu ada beberapa sisi lebih baik dan lebih buruk. Namun tidak semua orang yang dari hal ini yang hal ini bila kami berarti lebih baik kita bisa jadi cermin bagaimana sih mengenai apa sih yang harus kita pahami ketika kita berkemudian sebelum kita berekspor standar menurut kita berkembang terusnya terus dari literasi digital. Tapi ini tidak sendirian, kita bisa bertemu dengan orang-orang hebat di bidang masing-masing untuk paham literasi digital sehingga kita bisa viral juga. Nah, saya pertama ditemani oleh Mas Tegar Bianco yang merupakan ketua dari LPK. Terus ada Mas Jaya Kusuma dari Universitas Guru TK. Halo Mas Fajar. Terus ada Kak Argo dari Sarana Milenial. Dan Mbak Santi Indra Astuti dari Jaringan Pegiat Literasi Digital. Dan nanti ada Mas Ono Webuko juga yang akan bergabung. Halo Mas Fajar, ada Om Jaya, apa manggilnya Om Jaya? Iya, Om Jaya aja Ada ya. Mbak Santi juga dan ada Mas Ono juga yang sudah bergabung dengan kita. Oke. Baik. Oke, ada yang baru gabung. Iya. Oke. Apa kabar Mas Fajar? Halo Mbak Tisa, halo semuanya. Sore. Om Wijay, Om Aldo, apa kabar? Mbak Santi, apa kabar? Halo semuanya. Sore. Teman-teman relawan TK, terima kasih sudah gabung. Om Jaya apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mbak Santi apa kabar, Mbak? Baik, salam dari Pineng. Saya lagi di Pinang ya. Iya. Jauh ya? Lagi di sana lagi physical distancing juga ya, Mbak ya? Bukan physical distancing lagi diisolasi. Oh, malah lagi diisolasi. Oke. Mas Ono? Masuk asrama. Sehat terus Mbak Santi, sehat terus. Alhamdulillah sehat. Mas Ono apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Nggak ada kamera ya. Kenapa pada putus semua jadinya? Apaan sih? Mas apa kabar? Halo Mas Ardo, di-unmute dulu. Di-unmute dulu Mas. Oke. Ini latarnya. Oke. Udah. Ini latarnya kayak paling menarik nih. Ada logo-logo pemukanya. Sama dengan pembahasan hari ini. Oke, yang gak lama kita bakal langsung aja bahas ke masing-masing pembicara. Yang pertama itu ada Mas Fajar, selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Mbak Santi. Terus ada Mbak Wijaya Kusuma, terus ada Om Jaya, terus ada Kak Aldo dan terakhir dari Om Ono. Oke. Dari Mas Fajar dulu ya. Mas Fajar, aku mau nanya dong, di masa pandemi COVID-19 sekarang, apa sih usaha dari teman-teman relawan TIK yang tentunya ada dari Sabang sampai Merauke ini untuk menggiatkan aja dipersilakan. Oke, terima kasih. Mohon izin semuanya, mohon izin Mbak Ono. Jadi di masa pandemi ini kami agak mengubah pola pendampingan yang selalu kami lakukan selama ini. Jadi teman-teman relawan TK di seluruh Indonesia itu tugas utamanya adalah mendampingi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi, menjamin teknologi itu aman, nyaman, dan bermanfaat.
tujuan utamanya kalau menurut Om Ono ya ini adalah menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, yang kreatif, katanya begitu kata Om Ono ya. Nah, pada masa itu kami mendampingi mereka mengenalkan teknologi, mengenalkan mulai dari email, sosial media, kemudian konten-konten sampai ke aplikasi-aplikasi. Nah, di masa COVID ini mulai agak bergeser. Cara penyampaian kami yang tadinya biasanya offline, kami membuatkan kelas-kelas, kemudian kami bisa biasanya roadshow, bahkan kami ke Car Free Day, kita jadi Bukalapak di jalan untuk bisa menceritakan, sosialisasikan, mengedukasikan teknologi. Nah, kami membuat webinar sekarang hampir setiap hari, bahkan sekarang teman-teman admin di pengurus pusat itu bingung mengatur jadwal, kadang tabrakan. Jadi memang inisiasinya lokal, cuman kan kita semua ingin ikut hadir juga di acara-acara teman-teman daerah. Kayak misalnya di Jawa Barat itu dengan acara diskon Ramadan tiap hari melaksanakan webinar juga, kemudian di Jawa Timur dengan ngabuburit online ini juga tiap hari ngadain acara, kemudian di Banten dengan nongkrong online, belum lagi daerah-daerah lain, belum lagi inisiasi teman-teman yang udah gatel manggung nih, yang tadinya selalu jalan-jalan kemana-mana buat panggung untuk bisa menyampaikan konten, ini sekarang buat sendiri-sendiri. Jadi memang sekarang kita agak banyak bermain di ranah online untuk memberikan edukasi. Nah, kemudian di sini kita juga awal teman-teman pedagang-pedagang online banyak anjuran untuk tidak bersentuhan, tidak menerima uang tunai, kemudian tidak melakukan kunjungan ke pasar, ke mall dan sebagainya. Kayak teman-teman Blitar dengan pasar online, teman-teman Jogja dengan web commerce-nya. Nah, mereka membuat cepat aplikasi-aplikasi untuk bisa ditempelkan ke produk-produknya masyarakat, sehingga sekarang teman-teman komplek itu bisa belanja lewat WhatsApp, lewat web, bahkan dibayarkan lewat QR code. Jadi kita kerjasama juga dengan provider QR, dengan Telkom kalau nggak salah, dengan platform kerennya. Nah itu QR ini ditempel di semua pedagang. Bahkan kemarin ada QR jadi nyanyi depan rumah, kemudian di scan dari dalam rumah, duitnya masuk, selesai. Artinya apapun kita coba lakukan, karena kita juga sama-sama nggak tahu bagaimana sih cara percepatan untuk bisa memutus rantai penularan COVID dengan juga tidak merugikan masyarakat yang lain untuk tetap bisa menerima penghasilan. Nah, inisiasi teman-teman di daerah, dari sekretariat mengumpulkan apa ya sih inisiasi teman-teman di daerah dalam hal melakukan edukasi, kemudian juga tetap juga menjaga kesejahteraan, kesehatan dan lain sebagainya. Selain juga kami diajak sama Om Deddy untuk bergabung dengan Om Doni untuk bergabung di tim 3 gugus konten untuk bagian konten di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nah, kira-kira sekilas seperti itu. Jadi saya juga di forum ini kebetulan hampir seluruh leader relawan TIK memerintahkan teman-temannya untuk bergabung, Mbak Tisa, di Facebook kita, di YouTube kita hari ini. Saya ingin menyampaikan juga terima kasih ke teman-teman relawan kita dan seluruh relawan COVID atas semua inisiasi untuk bisa memperingan masyarakat, untuk memperingan tugas pemerintah dalam penanggulangan COVID di tahun 2020 ini. Kita tetap tegar, tetap bersatu melawan COVID, dan kita berdoa habis Lebaran kita kembali normal. Karena udah mulai garing ke belakang. Mungkin itu aja, Mbak Tisa. Thank you. Asalnya udah mulai panggung lagi ya? Bukan. Aku tuh kangen sama pramugari. Aduh. Mulai. Oh, jadi relawan TK dengan usaha-usahanya sebelumnya sering keliling Indonesia, sekarang mencoba untuk berpindah secara online, tetap memberikan literasi digital tapi melalui online, webinar-webinar yang ada ya Mas ya? Betul, dan sangat berbeda, Mbak. Tetap online gini kadang-kadang diselingin teriakan istri, papa tolong jemuran diangkat. Itu working from home ya, kayak gitu ya Mas ya, rasa-rasa WFH. Oke, nanti aku ada pertanyaan buat Mas Fajar, tapi sekarang kita lanjut lagi ke Om J. Nah, Om J ini dari Ikatan Guru TIK ya Om J ya?
Di unmute dulu Om Jay. Ya, selamat siang Mbak. Ya, oke. Objek dari Ikatan Guru TIK. Nah, salah satu kegiatan yang paling esensial yang berubah secara sehari-hari itu adalah kegiatan belajar mengajar. Yang sebelumnya murid-murid dan guru ketemu di kelas, tantangan sendiri ya, bagi guru dan juga bagi anak murid. Belum lagi dengan perbedaan gap umur pengetahuan tentang digitalnya atau pengetahuan tentang teknologinya suka berbeda nih Om J. Nah aku pengen tahu sih bagaimana sih membangun literasi digital di sekolah tapi versi online di masa pandemi COVID-19 ini. Kepada Om J dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, Pak Ono, Mbak Santi, Mas Arda, sama Mbak Putih yang saya sayangi dan banggakan. Jadi literasi digital ini gurunya Pak Ono nih. Kami udah mulai di 55 kota jalan. Jadi kita berikan semangat guru di seluruh Indonesia. Hasilnya sekarang kita mengadakan kegiatan namanya literasi guru daring milenial yang baru kita launching tanggal 2 Mei kemarin dan akan berakhir tanggal 20 Mei. Jadi sekarang lagi ramai nih, termasuk hari ini sebenarnya lagi online semua. Kalau teman-teman mampir di channel YouTube PBPGRI itu penontonnya udah 1.000 orang gitu. Banyak terus. Nah itu pesertanya guru-guru dari seluruh Indonesia, 13.000 guru. Nah, untuk menanamkan ini memang tidak mudah karena banyak guru terutama di daerah belum terbiasa untuk melaksanakan kegiatan secara online. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, hikmahnya adalah kita semua yang tadinya tidak terbiasa mengajar secara online, sekarang mau tidak mau dipaksa harus mengajar online. Makanya kami kemarin Ikatan Guru TIK PGRI mengadakan lomba blog dengan tema menciptakan pola pembelajaran efektif dari rumah. Alhamdulillah juara satunya dari Nusa Tenggara Timur. Seperti itu Mbak, dalam rangka literasi digital. Dan kebetulan memang topik yang paling populer menarik di PGRI sekarang adalah tentang literasi digital. Kemarin disampaikan oleh Pak Suhono, Prof. Suhono dari Guru Besar ITB. Itu sekarang itunya sudah 20.000 penonton itu Mbak. Dari tanggal 2 Mei. Topik literasi digital itu yang paling banyak dikunjungi guru-guru dan memang mereka sedang mencari apa sih sebenarnya literasi digital. Nah, ini penting nih Mbak. Buat kita semua, apalagi setelah kita akan buka kelas online ICT Watch. Wah ini keren banget, nanti kelas daring guru milenial digabung sama ICT Watch. Makin banyak tuh guru-guru Indonesia belajar Watch. Yang satu PGRI, yang satunya Fiber Kreasi. Kalau saya rapat barengan waktunya, kebetulan aplikasinya kan beda-beda. Yang satu pakai Zoom, pakai laptop 1, yang satu pakai Webex, pakai laptop 1, terus satu lagi pakai Google Meet, pakai HP. Itu Mbak. Oke. Jadi pandemi COVID-19 ini emang secara nggak langsung Oke, Om J, lanjut. Jadi secara tidak langsung memang dengan adanya wabah corona yang semakin merajalela ini membuat guru menemukan cara-cara baru dalam mengajar, terutama cara-cara bagaimana menyampaikan materinya. Nah, ini kan tidak harus sebenarnya cara yang canggih-canggih banget ya. Kemarin Pak Ono udah kita undang juga pakai Zoom. Kesehariannya ada orang baik yang ngasih sampai 3 jam gitu. Nah, alhamdulillah. Jadi kita udah coba juga pakai berbagai aplikasi yang akhirnya guru-guru yang tadinya tidak paham jadi paham. Tapi yang selama ini saya rasakan dengan kondisi yang tidak sama, akses internetnya juga tidak besar, pakai WA ternyata juga efektif, pakai WA grup ya. Karena kan pakai datanya cukup mahal ya kalau pakai video ya. Jadi kita
kemarin uji coba pakai PA Group belajar menulis, sekarang sudah masuk gelombang ke-12. Jadi teman-teman belajar nulisnya lewat tulisan di WA Group. Nah di WA Group kan nanti ada, kalau video tinggal link ke YouTube, nanti kalau suara pakai audio, terus kasih teks, gambar, ya kasih foto. Nah, itu ternyata efektif juga. Kita laksanakan kegiatan-kegiatan ini dengan teman-teman guru anggota PGRI. Itu aja Mbak. Makasih Om J pemaparannya. Jadi secara nggak langsung pandemi COVID-19 ini juga walaupun buruk tapi baiknya juga ada ya. Akhirnya mendorong guru-guru untuk belajar lagi tentang literasi digital, kemudian belajar lagi tentang bagaimana penggunaan teknologi. Dan ternyata walaupun ada beberapa tantangan juga, ada beberapa keterbatasan, tapi teknologi menyediakan banyak pilihan juga ya Mas ya. Kalau misalnya tidak bisa video call melalui Zoom, Google Meet, dan lainnya, ternyata ada WhatsApp juga grup yang menyediakan pilihan. Oke. Jadi sekarang ini yang kami rasakan pakai WhatsApp itu jauh lebih efektif karena kondisi Indonesia yang pulauan ini lebih dari 13 pulau. Pakai WhatsApp itu lebih mudah diterima di mana-mana dan gampang pakai HP setiap guru. Dan terbukti ini pesertanya kalau kita pakai WA itu bisa 2.000-an orang gitu langsung secara otomatis, dan teman-teman bisa langsung tektokan gitu. Ketimbang harus pakai Zoom, pakai Webex atau pakai Meet ya yang berbasis video seperti sekarang, nggak jeda sedikit gitu, agak lama untuk yang di daerah udah nggak ada masalah sih. Itu aja sih Mbak pengalaman kita sekarang. Jadi sekarang juga nih saya lagi kuliah online lewat WA Group sambil jalan dua-duanya, makanya sambil megang HP ini mohon maaf izin megang iPad. Jadi di masa-masa semuanya serba online ini kita harus multitasking juga ya Om J ya. Iya, Oke. harus bisa. Jadi kalau misalnya kita rapat dalam waktu bersamaan, ya gunakan beberapa aplikasi sekarang. Benar banget. Oke, terima kasih Om J. Nanti aku ada pertanyaan untuk Om J. Sekarang kita lanjut lagi ke Mbak Santi Indra Astuti. Mbak Santi ini merupakan perwakilan dari jaringan penggiat literasi digital atau JAPELIDI. JAPELIDI ini merupakan jaringan yang terdiri dari beberapa dosen dan akademisi ya Mbak ya, yang menggiatkan tentang literasi digital. Oke, aku mau tanya nih ke Mbak Santi. Kan literasi digital ini dia sudah menjelaskan bahwa tidak semua orang punya tingkat pendidikan yang sama. Nah, gimana sih kalau dari JAPELIDI sendiri melihat menjelaskan tentang literasi digital, mengkomunikasikan tentang literasi digital ke masyarakat, sehingga masyarakat dengan berbagai lapisan masyarakat tadi mudah untuk memahami literasi digital. Kepada Mbak Santi dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyapa semuanya nih. Ada Mas Fajar, Om J, ada Mas Ardo, terus ada segala suhu ya, Pak Ono Witguru. Beneran merasa terhormat ada di sini, bisa invite, dan terima kasih Mbak Lisa. Mudah-mudahan suara saya terdengar tanpa buffering ya, karena ini udah berapa kali di webinar ini kayak begini. Persoalan media literasi termasuk juga digital literasi di kita itu menurut kami sih di dalam pengalaman sehari-hari itu nggak akan selesai sampai kapanpun, karena bahkan di negara-negara yang sangat maju seperti Amerika Serikat aja ya, kita udah lihat bahwa efek infodemik COVID sendiri itu juga menerpa orang-orang dan mereka masih percaya pada teori-teori konspirasi dan sebagainya. Nah, terus berhadapan dengan Indonesia yang sudah jelas kita tahu tingkat pendidikannya maupun media literasinya dan digital literasinya masih acak-adut gitu ya, itu bahasa Pineng ya. Gimana nih kemudian kita menghadapinya gitu. Kalau buat kami yang paling penting adalah tidak berangkat dari konsep atau teori, tapi langsung terjun masuk ke dalam praktek. Jadi
apapun yang saat itu sedang terjadi, apapun yang sedang saat itu berlangsung, segala sesuatu kan bisa didekati lewat digital atau media literasi. Maka kita masuk dari hal yang sehari-hari. Termasuk juga masuk ke dalam area ini, kami sebagai para akademisi juga belajar bagaimana harus menyamakan level frekuensi untuk menjelaskan permasalahan, bagaimana menyamakan level sampai pada taraf feeling gitu, empati gitu. Oke, ibu-ibu ini banyak ya yang menyebarkan hoax sampai kemudian dipenjara, ya kan, masuk ditangkap polisi dan sebagainya. Kami nggak berani untuk langsung menyalahkan. Karena apa? Kita coba berempati. Ketika kita ada dalam posisinya, ketika dapat berita tentang penculikan anak, apa coba yang kepikir sama ibu-ibu pertama kali? Jangan sampai anak saya diculik, jangan sampai anak tetangga saya dan anak teman-teman sekolahan saya juga diculik. Jadi yang keluar adalah insting proteksinya pertama kali. Maka dari situ kemudian kami mencoba memahami ada apa sih di balik persoalan-persoalan yang terjadi. Nah, digital literacy menurut saya sih, menurut kami semua dari pengalaman praktek, itu nggak akan bisa masuk kalau kita nggak berusaha menerapkan cara pandang yang empatik untuk melihat persoalan ini. Kemudian juga menempatkan diri pada posisi mereka masing-masing gitu. Dengan cara seperti itu masuk pelan-pelan, baru kemudian kita bisa sama-sama menyelesaikan persoalan media atau digital literasi. Sampai kapanpun setiap orang pasti akan berhadapan dengan perbedaan level digital literasi. Itu nggak terhindarkan. Tapi satu hal, semua orang pengen yang lain lebih baik, pengen dirinya juga lebih baik. Nah, kita berangkat dari hal yang universal seperti itu, dan biasanya kita balikin juga dalam pendekatan kita ya. Bagaimana kalau ini terjadi pada Anda, gitu ya? Bagaimana kalau anggota keluarga Anda yang mengalami seperti ini? Nah, biasanya itu jauh lebih masuk. Jadi itu sih Mbak Lisa, nggak berangkat dari teori, nggak berangkat dari konsep, berangkat dari hal sehari-hari, kemudian bersedia untuk menurunkan level permasalahan sampai yang paling dasar, sehingga bisa mengenali persoalan sesungguhnya itu yang dipersepsi orang itu seperti apa. Gitu. Oke, makasih Mbak Santi pemaparannya tentang gimana sih kita menjelaskan tentang gimana masyarakat terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, karena waktunya nggak banyak, saya akan lanjut ke Kak Ardo. Nah, Kak Ardo ini dari Saka Milenial, dari Pramuka. Ini menarik banget di masa pandemi COVID-19 ini. Gimana sih caranya kita memindahkan kegiatan outdoor, kegiatan yang sering ketemu seperti Pramuka ke rumah, hanya di rumah aja. Nah, kita bakal dengerin nih pemaparan dari Kak Ardo. Gimana sih kegiatan Pramuka di rumah aja? Kepada Kak Ardo, dipersilakan. Terima kasih Kak Putih. Terima kasih teman-teman semua ya. Selamat sore dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Salam hormat selalu buat Pak Ono. Lama nggak ketemu. Mohon izin menyampaikan. Jadi menyikapi kegiatan pramuka yang selama ini mungkin aktif di lapangan ya. Teman-teman dan adik-adik serta kakak-kakak pramuka sekarang melakukan semuanya dengan online. Jadi dikurangi untuk kegiatan yang di lapangan, tapi sudah ada edaran dari Koordinator Nasional terkait seluruh kegiatan pramukaan untuk bisa dilakukan secara online. Nah, jadinya semakin kreatif nih adik-adik dan kakak-kakak kita di pramuka tentunya. Yang mungkin selama ini kegiatan pramukaan hanya tidak terlihat di dunia digital. Ini sebagai tantangan harusnya kita gimana nunjukin kegiatan pramuka itu benar-benar ada dan muncul di dunia digital. Nah, tentunya dengan pelatihan-pelatihan tentunya yang sudah selama ini berlangsung, banyak sekali manfaat yang diambil oleh adik-adik tentunya yang sekarang di penegakan pendidikan ya, setara SMA, SMK dan di perguruan tinggi, mereka belajar di rumah dan ini sudah sampai di titik yang sangat jenuh sekali tentunya. Jenuh sekali untuk belajar di rumah ini sampai kapan? Pertanyaannya. Jadi mungkin yang dilakukan sekarang ya harus mulai ngoprek kalau bahasanya Pak Ono
aja pasti hanya jadi follower aja. Jadi banyak sekali. Makanya saya memulai dengan mengubah background saya ini ya, dari mulai mengoprek ini sekaligus menyampaikan kepada halayak ramai tentang informasi pemerintah tentunya ya, karena kita di Jawa Tengah, masyarakat milenial ini masih ada di Jawa Tengah tentunya. Kita di sini juga akan membantu program dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait penanganan COVID-19 ini. Jadi kira-kira gitu kalau gitu. Oke, makasih Kak Ardo pemaparannya tentang kegiatan pramuka nih di rumah aja. Berarti nggak habis-habis ya sebenarnya ide anak pramuka untuk terus kreatif walaupun di rumah aja. Nah, selanjutnya aku bakal ke Mas Ono. Mas Ono, tadi kan sudah ada pemaparan dari Mas Fajar, Om Ye, terus dari Mbak Santi, terus dari Kak Ardo juga tentang bagaimana sih literasi digital di masa pandemi COVID-19 ini biar tetap asik gitu. Nah, mungkin Mas Ono, aku ingin nanya tentang bagaimana sih sebenarnya literasi digital yang asik itu sendiri, dan mungkin Mas Ono juga menyampaikan rangkuman dari pembicara-pembicara kita sebelumnya. Kepada Mas Ono dipersilakan. Terima kasih Mbak Putih. Ada Mas Eri, Mas Ardo, Bu Santi, Om Jai. Oke. Ini saya mau nggak akan pakai webcam, memang nggak saya colokin kamera. Males. Saya keluarin layar aja ya. Ini layar saya bisa keluar nggak nih ya? Sekarang saya udah coba streaming layar saya. Keluar nggak layar saya ya? Kalau nggak keluar berapa? Silaturahmi lah Pak Ono. Enggak kamera sebentar lah Pak Ono. Males. Om. Langsung pada protes semua. Ini layar saya keluar nggak nih masalahnya? Saya coba pakai layar lebih gampang. Oke, keluar. Oke, poin saya kira-kira gini. Literasi digital yang dilakukan sama teman-teman ICT Watch bagus banget. Sudah bikin situs namanya belajar.ictwatch.id. Saya udah lihat videonya ada. Oke banget, nggak banyak kita bikin video. Saya malas banget bikin video. Akhirnya sekarang kepaksa bikin video di YouTube. ICT Watch sudah bisa bikin video di Udemy, di Facebook segala macam. Usaha oke. Ini saya nge-review ICT Watch, sekalian masukan buat kita semua, dan saya sangat tertarik dengan poinnya Bu Santi, terutama masalah membuat teman-teman jadi bagian dari proses literasi digital itu dari sisi substansi. Dan ini balik lagi ke ICT Watch, usaha oke, bentuk komunikasi, informasi satu arah, pengetahuan satu arah, ada sertifikatnya keren banget, video oke, PDF juga ada di situ seperti internetsehat.id, ada PDF-nya. Jadi ini usaha oke banget sih sebenarnya. Masalah yang ada di kepala saya sebenarnya bukan itu sih. Bisa nggak pola atau model yang dipakai di ICT Watch di-copy, direplikasi ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus? Karena itu yang jadi beban paling besar di Republik ini. Karena sekolah-sekolah harus pindah, tadi Om Jai udah bilang, ternyata yang lebih efektif pakai WA. Nah, lo mati lo. Sementara ICT Watch pakai web. Nah, seru kan urusannya. Mungkin nggak ini bisa dikawinkan gitu. Karena kampus-kampus, sekolah-sekolah, komunitas-komunitas butuh sekali model apa sebenarnya yang cocok buat proses literasi digital itu. ICT Watch sudah mencoba menggunakan belajar ictwatch.id, oke. Tapi ini yang perlu kita pikirkan paling besar adalah replikasinya sebetulnya. Situs yang dipakai ICT Watch beberapa di luar, itu jadi masalah besar juga. Kayak Udemy di luar, kayak saya lihat classroom.com di luar, terus ini StreamYard kayaknya luar juga nih, makanya putus-putus videonya, pusing kepala saya juga. Jadi itu masalah yang paling besar yang harus kita pikirkan, replikasi. Jadi kalau bisa pakai situs dalam, itu Pak Eri nggak cerita aja dia punya youmeetme.id segala macam, dia bisa jualan tuh sebenarnya. Oke, masalah dengan situs luar adalah nanti delay, putus-putus segala macam. Kita lihat di video conference kita sekarang, putus-putusnya parah banget. Itu saya pusing. Itu ini kritik paling besarnya karena pakai luar nih sebetulnya. Jadi dari sini konsekuensinya kalau bisa jangan pakai luar sih, kalau bisa pakai dalam. Terus yang perlu kita kembangkan lagi yang komunikasi dua arah, bentuk diskusi, chatting apa segala macam. Tadi Om Jai udah nyebutkan pakai WA contohnya, itu dua arah banget. Jadi ini perlu dikembangin sekali. Syukur-syukur bisa di arsip ya, di archive, di arsip. Jadi orang bisa nanti nyari dari arsip tadi. Dan dua arah itu bisa mengkaitkan apa yang poin paling fundamental yang disebut oleh Bu Santi.
adalah membuat orang jadi bagian dari proses belajar mengajar. Belajar mengajar bukan satu arah sih sebenarnya kalau bisa. Kalau bisa dua arah dan materinya, topiknya, substansinya merupakan bagian yang memang kita butuhkan. Kalau kita lihat yang udah ada di belajar ICT Watch lebih banyak ke arah apa ya, hoax. Padahal kan kita tahu isu besarnya bukan hanya hoax, ada masalah keamanan di Facebook lah, ada masalah keamanan di WhatsApp lah, nanti adalah masalah orang pengen cari duit di e-commerce gimana, gimana kita bisa berkiprah di dunia online kayak gitu. Jadi kita perlu membuat substansi ini jadi bagian dari platform e-learning ini dan dibikin dua arah. Tapi ini udah bagus banget, yang ada udah bagus banget sih, yang udah bagus banget. Saya ngasih lihat dikit lah. Teman-teman di Mastel juga bikin, tapi nggak seberhasil Anda sih sebenarnya. Ini ada Mastel Digital Academy. Baru kalau yang ini udah ada sertifikat, udah jalan. Yang ini Mastel sampai ngasih duit. Ini ada sertifikat security awareness, bentuknya kira-kira mirip dengan belajar ICTWatch.id ini, sampai ngasih duit. Yang dapat nilai 90 gua kasih duit dah. Sampai kayak gitu coba yang ini. Kalau yang ini yang saya bikin ada LMS Ono Sanctuary Day, kebetulan memang pesertanya udah hampir 40 ribuan di sini, 38 ribu lebih orang di sini. Mata pelajaran ada 700-an, tapi masih dipakai sama teman-teman Ojai buat belajar cara bikin kuliah online. Jadi kira-kira gitu poin yang ingin saya sampaikan. Inti yang paling besarnya adalah yang nomor 2 ini. Kalau bisa kita bikin model yang bisa di-copy ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus. Kalau cuma ICT Watch aja yang bisa jalan sendiri dan besar, ya oke lah karena dapat sponsor dari macam-macam. Kalau kita bisa bikin model yang bisa di-copy kemana-mana, baru saya salut pada ICT Watch. Kira-kira itu yang dari saya kembalikan pada Mbak Putih, silahkan. Halo? Makasih ya Mono. Halo? Oke. Ya. Makasih ya Mono penjelasannya, pemaparannya. Oke, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, mungkin dari teman-teman dari yang nonton ada yang ingin bertanya, salah dua, semuanya, pertanyaannya kita diskusikan hari ini. Sambil menunggu pertanyaan, ini teman-teman semua seluruh Indonesia, mohon doanya untuk teman-teman Aceh. Teman-teman Aceh di RTK Aceh lagi ikut di penanggulangan bencana banjir di Aceh Tengah, terutama itu agak berat. Wow, iya. Wow, teman-teman bisa. Oke, kita doain. Iya, karena di Aceh baru ada banjir bandang ya Mas Eri ya? Iya, betul. Ini ada pertanyaan dari Kabupaten Tangerang. Bapak Widi, keren program kampanye dengan bahasa daerahnya, di mana bisa mendapat edukasinya untuk oke, nanti bisa dijawab. Ya, oke, terima kasih. JPLIB memang di dalam selama masa rebahan ini kami membuat kampanye tentang hal-hal yang perlu diketahui masyarakat itu dalam 45 bahasa daerah. Jadi dari mulai bahasa Aceh sampai Papua sampai Ambon dan sebagainya. Jadi salah satu cara kita sih mendekatkan diri pada bukan saja isu COVID-nya tapi literasi digital. Literasi digital itu kan bahasa susah ya Pak Ono ya. Makanya kemudian harus diterjemahkan sampai pada level seperti itu. Nah, untuk mengetahui untuk dapetin flyer-flyer kami dan diterjemahkan dalam beberapa bahasa daerah tersebut, sebenarnya sudah disediain di literasi digital ID yang ada di ICT Watch di Cyber Kreasi. Nanti kita share aja mungkin ya lewat fasilitas chat atau apa, Mas Indri sama Mbak Tisa mungkin nanti bisa share. Itu sudah kami bebaskan kok, siap aja nanti bisa mengambil dan memanfaatkan itu juga gitu. Kadang-kadang solusi untuk mengatasi literasi digital itu tidak digital sama sekali gitu ya. Nah, salah satunya ini gitu. Kalau kita hanya ngasih penjelasan melalui media digital, ternyata nggak nyampe sampai bawah-bawah. Maka kemudian kami menyediakan materi-materi edukasi yang bisa di-download, dan enggak silahkan nanti linknya akan kita bagi. Gitu. Terima kasih Mbak Santi, ini inisiatif yang sangat menarik sekali ya. Jadi informasi digital ini kemudian ditranslate lagi dalam bahasa daerah. Itu orang-orang bahasa Indonesia
bisa belajar juga gitu. Betul, kami sudah membuat edisi rekamannya juga di 45 bahasa daerah, termasuk bahasa Mandarin ya, karena banyak saudara kita di Singkawang juga harus kita sentuh juga gitu. Oke, keren banget Mbak. Jadi bukan hanya orang yang bisa baca, tapi orang-orang yang yang buta ataupun tidak bisa membaca ya, itu juga bisa menikmati dengan tadi rekaman tadi ya. Jadi sangat inklusif. Betul. Keren banget ya. Oke, aku punya pertanyaan untuk Mas Fajar. Mas Fajar tadi kan cerita kalau misalnya gerakan RPIK sendiri sekarang lebih banyak ke webinar dari yang sebelumnya offline, mungkin juga mix online, tapi sekarang harus sepenuhnya online nih. Nah, kira-kira gimana sih? Karena kan salah satu permasalahan yang kemudian banyak kita pahami sekarang adalah permasalahan privasi data. Gimana sih menjelaskan tentang privasi data ini, karena nggak semua aware ya di masa pandemi ini dengan cara yang sederhana. Ini kan bagian dari literasi digital juga Mas Fajar. Fajar bisa jelaskan? Terima kasih Pak. Sorry Mbak. Jadi memang untuk ini kita benar-benar ya masyarakat yang tadinya untuk mengetahui sesuatu itu bertanyanya pelan-pelan. Kami pun ngajarinnya pelan-pelan. Dari ngajarin kulitnya, sampulnya, kemudian memperkenalkan isi bukunya, satu-satu kita bahas. Sehingga tanpa disadari mereka akan aware dengan, oh iya ini privasi ya, ini nggak boleh ya. Karena aku butuhnya cuma di halaman 3, berarti aku cuma butuh halaman 3, sedangkan untuk halaman 3 aku nggak perlu sampai membuka siapa saya, misalnya begitu. Nah, dengan adanya pandemi ini, kita nggak sempat ngejar itu. Masyarakat dipaksa. Dari mulai anak SD, disuruh untuk bisa online. Apapun bentuk online-nya ya, konten-konten online-nya. WhatsApp, Facebook, apapun. Mereka dipaksa dengan Zoom segala macam untuk bisa berkomunikasi dengan belajar. Pembelajarannya dilakukan secara online. Bahkan orang tuanya pun nggak bisa mendampingi. Bahkan kadang si anak pun nggak punya handphone, orang tuanya nggak punya handphone. Ayo loh. Nah, proses pembelajaran jadi nggak jalan, jadi tersendat. Disinilah tugas kita. Yang teman-teman di daerah akhirnya mencoba semaksimal mungkin kayak teman-teman di Garut mendampingi gurunya untuk datang ke sekolah itu rumah-rumah. Datang ke rumah-rumah, membawa handphone, kenalkan sambil ngajari juga proses pembelajaran tetap harus dijalankan. Nah, ibu rumah tangga mau nggak mau sekarang tinggal di rumah, hiburan, buka streaming, buka film, terus drakoran, macam-macam sambil rebahan, tetap dilakukan semua by online. Nah, yang kayak ini dimanfaatkan oleh pemilik-pemilik konten. Untuk ayo kalau mau lihat film drakor harus ngasih dong, handphone harus ngasih dong, ini harus ngasih dong, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang memang saat ini nggak dikumpulin, tapi semua dikumpulin. Nah, yang ini yang perlu kita siarkan. Dan konyolnya lagi, webinarnya ada di mana-mana, Mbak. Jadi audiens juga bingung, ini gue mau nonton yang mana ya? Materi apa yang harus ku dengarkan ya untuk aku bisa menyelamatkan akun pribadiku, aku tetap bisa memanfaatkan konten digital untuk kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Kami pun sulit mendapatkan audiens beneran yang ini penting, setelah itu terserah ya, kayak gitu sulit. Jadi memang kalau soal kontennya mungkin teman-teman bisa buka di internet saya.id ya. Kita kalau membahas konten privasi digital adalah dalam banget, tapi apa yang menjadi kendala kami mohon bantuan gitu dari PGRI, dari milenial, teman-teman dari Jakarta, semua dari Bersakti, yuk sama-sama Mbak, konten yang kita sebarkan itu lewat sosmed, dan sosmed itu harus mereka akses. Kemudian pada waktu mereka akses, mereka nggak aware dengan privasi digitalnya, bahwa nantinya mungkin akan termanfaatkan. Kemarin ada isu dengan apa sih? Prepet. Nah, prepet yang menyebut katanya prepet menjual datanya gitu kan. Entah benar entah nggak bahas. Artinya memang semua aplikasi bisa menjual datanya kalau memang mereka. Kami siap di belakang, oh yang nakal lumpur nih, gitu ya. Karena kita juga melindungi hak-haknya user sebagai bangsa kita. Nah, jadi lumayan banget kita harus bersatu, bukan hanya melawan COVID, tapi dampak dari COVID ini banyak, bukan dampak kesehatan aja, bukan dampak ekonomi aja, bukan dampak kesehatan aja, tapi dampak
tempat pemanfaatan digital. Yang ke depan pada new normal kita harus siap menyiapkan masyarakat ini dengan fenomena baru dalam berkehidupan sehari-hari. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, makasih Mas Heri atas jawabannya. Di sini ada 2 pertanyaan lagi dari Mas Ahmad Hasan dan dari Mas Ahmad Taufik Jamaluddin. Mungkin kita ke pertanyaan pertama dari Mas Ahmad Hasan. Apa mungkin Indonesia membuat platform sendiri untuk kita semua itu secara bersama-sama? Mungkin Mas Orno bisa jawab atau ada nanti tambahan dari pembicara yang lain? Bentar. Oke. Ya. Mic baru dimatiin. Oke, langsung aja. Apakah kita bisa bikin platform bersama? Apa satu platform? Kalau saya cenderungnya gini cara berpikirnya. Bikin aja platform yang banyak, masing-masing berkreasi dengan kreasinya masing-masing, karena toh kita tidak tahu sebetulnya platform mana yang paling bagus buat kondisi Indonesia. Om Jai tadi bilang WhatsApp oke kalau buat ke desa-desa. Ya udah cobain dulu. Nanti pada akhirnya kita gabungin semua sih. Kalau saya cenderungnya platformnya biarin bebas, masing-masing eksperimen dengan platformnya masing-masing. Cuma kalau bisa kontennya saling berbagi. Jadi isi materi belajarnya bisa saling berbagi satu sama lain. Ini ada pertanyaan Pak Ono, izin sedot materi pembelajarannya di mana ya? Saya bisa di-copy semua, e-learning saya bisa di-copy, LMS Ono Center ORID/Moodle bisa di-copy, gratis, nggak usah bayar apa-apa, bayarnya pakai doa abis sholat. Bisa juga copy perpustakaan saya, kalau mau total lengkap bisa sampai 7 terabyte, ada video segala macam, bisa di-copy. Bayarnya apa? Bayarnya ongkos kirim balik harddisk Anda. Kalau mau gila juga, itu saya juga taruh di YouTube. Itu kalau copy perpustakaan saya, video-video saya di YouTube bisa di-copy. Maksud saya bukannya saya silahkan di-copy, bukan. Maksud saya mengerjakan itu dan saya tidak jadi rugi, jatuh miskin. Maksud saya tolong teman-teman yang lain yang jadi guru, yang bisa nulis segala macam tadi, tolong sharing juga gitu. Jadi saya ngasih contoh, nih saya bisa seperti ini, coba guru-guru yang lain, dosen-dosen yang lain harusnya bisa juga mengerjakan seperti itu. Kalau kita bisa mengerjakan itu semua, kita pasti bisa maju Indonesia. Jadi kalau saya cenderungnya ke arah itu sih bentuknya. Sorry tadi pertanyaannya apa, saya udah lupa lagi. Gue ngomong udah kebablasan. Silakan Putih balik lagi. Kirim harddisk boleh kontrak di sebelah Pono. Ya Putih silakan Putih. Ada yang mau nambahin? Mungkin bentar aja tadi siapa Om Jaya? Ya itu kemarin hanya lewat WA ya. Tapi hasilnya ditaruh di blog guru, diajarin untuk punya blog masing-masing. Jadi pelajar UMC yang tadi tidak foto dan video. Dan blog ini kan jadi banyak pengunjung, ada teman guru di Nusa Tenggara Timur, Jepang, itu pengunjungnya 10.000 di blog. Nah, jadi walaupun kita belajar lewat WA, selalu mengajak ada teman-teman guru posting di blog, karena di blog itu lebih lama. Kayak kemarin saya dapat ucapan terima kasih di WordPress karena udah 12 tahun. WordPress itu kan gratis. Jadi teman-teman harus berbayar. Saya udah juga kemarin kerjasama pakai pelatihan. Gitu. Memang lebih murah daripada pakai itu. Dan ini ternyata ketika nyoba berbagai aplikasi, kita coba tuh ada 5 aplikasi kita coba. Kenapa kemudian saya berkesimpulan bahwa aku jahit untuk Indonesia yang kepulauan, karena pasti nyampe. Walaupun mungkin dia ada jarak karena pada video atau foto. Jadi kalau kita sekarang nulis satu kali, satu detik kemudian udah nyampe, jaraknya jauh. Itu lewat bentuk teks. Nah Indonesia ini infrastrukturnya itu belum oke, untuk bisa video itu belum oke. Makanya kalau kelas-kelas online itu banyak guru yang kemarin aja masih dia makainya dualnet. Banyak yang belum punya paket data. Ini malah juga gurunya belum punya paket data, guru-guru yang masih Korea. Dia belum bisa. Makanya Kemdikbud meluncurkan program yang namanya Guru Berbagi. Benar. Oke.
Jadi intinya dari Mas Ono dan Om J tadi kita Ya, bisa ada good bug itu dia Oke. Halo? Oke. Lanjut. Oke. Om J, makasih. Jadi dari paparan Om J dan Mas Ono tadi kita intinya gunakan banyak platform sebisa mungkin, manfaatkan semaksimal mungkin. Oke. Pertanyaan terakhir dari Mas Ahmad Taufik Jamaluddin, ada keluarga masyarakat yang mungkin tidak menerima informasi adanya PDP yang meninggal di wilayahnya atau yang berkonfirmasi positif, sehingga karena tren hoax, warga tersebut menuduh berita hoax tersebut valid. Nah, mungkin yang menjawab pertanyaan ini dari Ardo, ternyata Ardo itu juga membantu situasi pandemi COVID-19 di Jateng ya, dan ikut jadi relawan. Ardo bisa bantu jawab dan memberikan pengalamannya sedikit. Oke, terima kasih Kak Putih. Jadi terkait hoax dengan pandemi COVID-19 ini, mungkin yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari relawan TIK, kemudian dari teman-teman Disability, kemudian dari teman-teman Oda, kemudian dari ini Ono dan dari pemerintah, yaitu melakukan publikasi kanal mana yang harus dipercaya. Nah, sebenarnya tugas yang harus kita lakukan adalah untuk bisa memberitahu orang di sekitar kita. Mana sih kanal yang benar-benar resmi untuk bisa kita ngecek bahwasannya berita itu hoax apa bukan. Seperti itu. Dan ini belum dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Itulah sebenarnya sih. Jadi kayak misalnya, ada misalnya dari pemerintah pusat nih tentang gugus tugas ini ada di COVID-19.go.id. Kemudian kalau di Jawa Tengah ada corona.pemprov.go.id. Tuh, terus kemudian kalau aku ini mungkin di suaranya nih. satu Iya. makanya di luar. Pembelajaran seperti ini atau informasi seperti ini belum bisa sampai ke lini masyarakat yang paling bawah, dalam artian di RT atau di mungkin kalau di pengalamannya Om J tadi itu terkait bahwasanya penetrasi broadband, bahwasanya internet itu belum sampai ke desa-desa nih. Jadi makanya belum semuanya bisa menikmati internet nih, atau istilahnya kayak gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah kita meliterasi orang di sekitar kita sendiri. Harapannya dari orang sekitar kita yang sudah kita literasi, mereka juga akan memberitahukan orang di sekitarnya mereka juga. Seperti itu sih, Audit. Putih, boleh nambah? Oh iya. Sebenarnya sebelum materi nambah tadi sama Taufik benarkan lagi tadi pertanyaannya, yang kan sekarang masih banyak berita tuh di itu banget gitu. Sekarang kita tahu bahkan dari sumber informasi terpercaya juga bahwa karena ketidakpastian atau kenyataan wilayah yang sudah terpapar. Mungkin ada tambahan dari Mas Ardo atau dari Mas Ru? Jadi kalau tentang itu kita harus mengacu pada pemerintah tentunya. Jadi yang dikeluarkan oleh pemerintah itu yang harus kita percaya dulu nih. Kalau kita tidak percaya sama pemerintah, terus kita mau percaya sama siapa? Gitu. Nanya kan. Jadi kalau link atau link yang dibagikan itu bukan URL atau alamat resmi dari yang sudah dikeluarkan pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, ya tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi mau nggak mau kita juga harus memberitahu pada saudara atau mungkin orang yang mempunyai kabar seperti itu bahwasanya kamu dapat kabar itu dari mana? Gitu. Sudah betul apa belum URL-nya? Gitu. Itu sih. Jadi recheck terus sama Ardo ya. Oke. Jadi berhubung waktu kita sudah habis, jadi saya akan menutup kegiatan kita sesi ini. Sebelumnya terima kasih bagi para pembicara dari Mas Eri, Om J, Mbak Santi, Om Ono, dan Kak Ardo hari ini sudah datang, sudah bergabung bareng kita di Ngabuburit IT. Terima kasih banyak untuk kepada teman-teman
Nas Ganda yang sudah hadir di kolom komen. Jadi selanjutnya saya akan balik ke Mas Banyu. Saya akan kembalikan ke Mas Banyu. Sebelumnya terima kasih saya Adisa Putri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Nggak terasa udah lebih dari 90 menit, tadi kita sudah 90 menit tadi ya untuk pertemuan ini. Dan nggak terasa kita sudah 1 jam 45 menit kita sudah bersama, dan saatnya kita menutup acara ini. Sekali lagi buat teman-teman, saya undang lagi untuk masuk ke belajar.ictwatch.id. Di sana akan ada 7 sesi kelas yang teman-teman harus ikuti, mulai dari pengantar, pengenalan literasi digitalnya, kemudian menjadi netizen cerdas, digital parenting, aktivisme di media sosial, kemudian privasi dan perlindungan data pribadi, keamanan digital di ponsel, dan juga praktek baik penggunaan WhatsApp. 7 hal ini yang bisa teman-teman dapatkan ilmunya di sana, free, ada video, ada PDF, tadi Kang Ono sudah sampaikan, juga ada beberapa suplemen materi, referensi buku dan lain sebagainya. Dan terima kasih juga tadi Kang Ono, saya juga jarang nyebut Mas Ono, sehingga Kang Ono, Kang Ono, makasih banyak atas ide masukan-masukannya. Kita juga akan coba kolaborasi. Tadi di komentar ada Bang Mira misalnya menyampaikan sudah bikin video on demand sampai berapa ribu gitu ya. Nanti kita akan coba kombinasikan. Tapi yang jelas untuk saat ini nih merupakan inisiasi langkah awal bersama kerja bareng ICTWatch dan WhatsApp dengan dukungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Saka Milenial, Relawan TK, juga Ikatan Guru TK Indonesia dan Japelini. Oleh karena itu, saya harapkan teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas ini free. Tadi seperti katakan Acep, nggak pakai kartu-kartuan, langsung saja masuk ke belajar.ictwatch.id. Nanti teman-teman bisa pilih ikut Facebook group atau masuk ke Udemy. Didukung gitu. Tapi mungkin kalau mau nyari yang gampang di Facebook group juga ada. Nanti kita akan ujiannya akan terpisah. Ujiannya nanti teman-teman bisa ikuti di classmaker.com. Nanti ikut di sana ujiannya, nanti akan dapat sertifikat yang resmi dari pihak penyelenggara dari ICTWatch dan WhatsApp. Itu saja dari saya. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mengikuti acara ini dari tadi jam 2 siang 14.05 sampai sekarang sudah pukul 15.49. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat bisa mengambil hikmahnya dari kegiatan ini. Mohon maaf jika dalam penyelenggaraan ya tadi ada nge-lag masalah koneksi dan segala macam. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dari acara kali ini. Terima kasih juga untuk para narasumber sudah mau berbagi. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan. Kita terus bangun kapasitas kita walaupun di rumah aja. Saya dari ICTWatch, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.